Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak kelas 4 yang sangat Bu Guru banggakan dan Bu Guru sayangi? Bu Guru berharap kalian di rumah senantiasa sehat walafiat. Nah, anak-anakku semua, berjumpa kembali dengan Bu Sari pada muatan pelajaran IPA kelas 4, tema 6, subtema 3. Nah, anak-anakku semua, setelah kemarin kita belajar tentang metamorfosis, hari ini kita mau belajar apa ya nak ya? Wow, hari ini Bu Guru membawa boneka-boneka lucu. Ada hubungannya nggak ya dengan pelajaran hari ini? Oke anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Harapannya dengan mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia, kalian akan tahu betapa kayanya negara Indonesia. Beragam flora dan fauna dimiliki yang kalian harus bertanggung jawab terhadap pelestariannya loh. Nah, anak-anakku semua, tidak sabar ya, kita akan mengikuti uraian tentang persebaran flora dan fauna sesudah ini. Yuk kita ikuti. Anak-anakku, ini adalah peta Indonesia. Persebaran flora dan fauna serta keragamannya di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah besar. Ilmuwan yang membagi wilayah persebaran flora dan fauna di Indonesia adalah Wallace and Weber. Nah, anak-anak, fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah besar, yaitu fauna Indonesia Barat, fauna Indonesia Tengah, dan fauna Indonesia Timur. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, anak-anakku, kita harus tahu bahwa negara Indonesia berada di antara 2 benua besar, yaitu benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan. Keberadaan ini juga berpengaruh pada flora dan fauna yang ada di Indonesia loh. Contohnya, fauna di Indonesia bagian barat yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sangat dipengaruhi oleh fauna dari benua Asia. Sehingga fauna-fauna di daerah ini disebut dengan fauna asiatis. Ciri fauna di daerah ini adalah memiliki badan atau tubuh yang besar. Nah, kalian pasti sudah tahu ya. Oke, di Sumatera kita akan bertemu dengan gajah Sumatera, harimau Sumatera, badak bercula 2, kemudian ada juga beruang madu. Nah, di Sumatera kita juga akan bertemu dengan flora yang sangat langka, yaitu bunga bangkai. Nah, disebut bunga bangkai karena memang baunya tidak sedap ya nak ya, busuk seperti bangkai. Juga ada bunga terbesar di dunia, yaitu Rafflesia arnoldi. Selanjutnya di Jawa kita akan bertemu dengan badak bercula 1, harimau Jawa, dan banteng. Kemudian di Kalimantan kita akan bertemu dengan orang utan dan juga ada flora yang sangat langka, yaitu bunga anggrek hitam Kalimantan. Selanjutnya kita akan pindah ke daerah fauna Indonesia Tengah. Wilayah ini meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Fauna di wilayah ini disebut sebagai fauna peralihan karena merupakan peralihan dari fauna asiatis dan fauna australis. Kita akan bertemu di Sulawesi, ada anoa, ada babi rusa, dan juga ada burung maleo. Sedangkan di Nusa Tenggara kita akan bertemu dengan hewan purba yang hanya ada di Indonesia lunak, seekor komodo. Nah, kemudian yang terakhir kita akan berjalan menuju ke fauna Indonesia Timur. Kita lihat yuk ada apa di sana. Nah, fauna Indonesia Timur ini meliputi Papua dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Fauna di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh fauna dari benua Australia, sehingga disebut dengan fauna australis.
Misalnya ada cendrawasih, ada burung kakak tua, ada kuskus, ada burung kasuari, serta ada walabi. Walabi ini bentuknya sangat mirip dengan kanguru loh nak. Dan yang terakhir, di Papua kita juga akan bertemu dengan flora yang sangat langka, yaitu anggrek hitam Papua. Nah, anak-anakku semua, demikian persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sangat beragam bukan, Nak? Nah, anak-anakku semua bagaimana? Kalian sudah mengikuti penjelasan Bu Guru tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia? Oke, Bu Guru ulangi lagi ya. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Ada flora yang bertipe asiatis, kemudian flora yang bertipe peralihan, serta flora dan fauna yang bertipe australis. Nah, anak-anakku semua, pesannya Bu Guru, ternyata banyak dari hewan-hewan itu yang sudah langka dan hampir punah loh nak. Oleh karena itu, kalian harus menjaga kelestarian hewan-hewan serta tumbuhan tersebut. Nah, anak-anakku semua, minggu depan kita akan belajar tentang materi bagaimana cara menjaga pelestarian hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Nah, sekian dulu penjelasan dari Bu Guru. Kita bertemu minggu depan. Salam sehat, salam semangat belajar di rumah. Jangan lupa ibadah. Dan anak-anakku semua, tetap sayangi hewan dan tumbuhan di sekitar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.